The International for Research in Agroforestry atau ICRAF melalui proyek Land for Lives menggandeng 34 peneliti muda guna mendukung Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan tata kelola lahan, pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat kecil di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan berikut informasinya. ICRAF Indonesia bersama dengan Global Affairs Kanada atau GAC kini tengah mendukung pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan guna mengatasi kompleksitas persoalan tata kelola air, ketahanan pangan, gender, kebutuhan gizi serta perubahan iklim yang dirasakan petani kecil maupun kelompok masyarakat rentan lainnya di wilayah kabupaten setempat. Melalui proyek Sustainable Landscape for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia atau Land for Lives, ICRAF menggandeng 34 peneliti muda dari berbagai disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian dalam frame inkubator peneliti muda landscape atau IPML. Hal ini dijelaskan Koordinator ICRAF NTT Yeni Fredik Nomeni usai kegiatan eksibisi IPML yang mengusung tema Beta Pungkampong di Aula Mutis Kantor Bupati TTS, Kamis 1 Desember 2022. Putra asli TTS asal Desa Tunua, Kecamatan Molo Utara ini menjelaskan, kehadiran ICRAF di Provinsi NTT khususnya di Kabupaten TTS ini dalam rangka mendukung pemerintah daerah bagi upaya menjawab tantangan tata kelola air, ketahanan pangan, kebutuhan gizi, gender dan perubahan iklim yang dirasakan masyarakat kecil di pelosok desa. Yang pertama, ICRAF Indonesia adalah bagian dari ICRAF Global yang bergerak dalam bidang agroforestry atau wanatani. ICRAF sendiri adalah lembaga penelitian di bidang pengelolaan bentang lahan atau agroforestry. Nah, kenapa ICRAF ada di NTT khususnya TTS? Jadi dalam kaitannya dengan program Land for Life atau bentang lahan untuk kehidupan, ICRAF Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada untuk mendukung kegiatan ini tidak saja di NTT tapi di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan. TTS dipilih untuk kegiatan di sini adalah TTS memiliki dua das yang besar, yaitu das Benain dan das Merbina. Tantangan dalam pengelolaan kedua das tersebut cukup kompleks. Dari segi lahan kritisnya, tantangan untuk rehabilitasi dan restorasi, laju lahan kritis lebih besar daripada upaya-upaya rehabilitasi dan restorasi. Nah, karena itu kita memilih Kabupaten TTS. ICRAF Indonesia keberadaannya di Nusa Tenggara Timur bekerja pada 3 tahapan atau 3 level. Level pemerintah provinsi, kita mendukung pemerintah provinsi dalam rangka memperkuat tata kelola pengelolaan bentang lahan dan juga kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di level provinsi. Di level bentang lahan dan atau kabupaten, kita mendukung pemerintah kabupaten dan para pihak untuk melakukan praktek pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan melalui upaya-upaya rehabilitasi dan restorasi lahan. Nah, di level desa, kita melakukan upaya-upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui program wanatani atau agroforestry, sistem-sistem pertanian cerdas iklim yang sasarannya pada perempuan dan anak-anak perempuan yang merupakan kelompok yang paling rentan dalam perubahan. Nah, 12 desa ini dipilih secara partisipatif mewakili sub-landscape atau subdas pada 2 das besar tersebut. Ada 3 subdas di das Benain dan ada 3 sub-landscape atau subdas di das Merbina. Dan di masing-masing subdas kita memilih 2 desa yang representasi luas wilayahnya di atas 50% terhadap sub-landscape tersebut. Dan selain itu kita juga memiliki kriteria-kriteria seperti just ekosistem, indeks desa membangunnya, dan indikator-indikator lain yang kita menggunakan.
Dan kita melakukannya bersama-sama, dikoordinir oleh Bapak di Pemda dan perangkat daerah terkait dan pihak-pihak terkait di Kabupaten TTS. Kira-kira itu. Berkaitannya juga dengan program prioritas dari pemerintah daerah, khususnya dari penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, dan juga soal ketahanan pangan. Apa itu juga bagian dari program yang dilakukan oleh Ikraf sendiri? Saya kira demikian, karena kelompok-kelompok rentan atau perempuan dan anak-anak ada kelompok-kelompok yang rentan terhadap kemiskinan, stunting, dan beban ganda yang tadi disampaikan oleh peneliti muda tersebut. Oleh karena itu memang intervensi kita akan ke sana. Kita akan mencoba bersama dengan para pihak memperkuat posisi ketahanan pangan dan gizi keluarga. Dalam hal ini kita akan menangani, dengan demikian kita juga membantu pemerintah untuk menangani kemiskinan dan stunting. Dua peneliti muda asal Kabupaten TTS, Gabriel Mikael Lodowik Banunaek dan Heni Oetpa secara terpisah, mengaku senang bisa bergabung dengan Ikraf dan berkontribusi bagi kemajuan pembangunan di tanah kelahirannya. Dari hasil penelitian keduanya di 12 desa yang tersebar di 7 kecamatan, upaya tata kelola air Subdas Noelmina dan Benenain masih sangat minim. Padahal potensi air dari dua daerah aliran sungai tersebut bisa meminimalisir persoalan kemiskinan dan stunting yang kini menjadi program prioritas pemerintah daerah. Yang kami dapat di desa selama 3 bulan kami meneliti, hampir semua desa masalahnya air. Untuk air memang hampir semua desa memiliki mata air yang banyak, tapi tata kelola air yang sangat kurang. Setelah data di lapangan didapat, kondisi real di lapangan, kira-kira apa yang diharapkan nanti ke depan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi persoalan yang ada? Mereka hanya menginginkan tata kelola air yang baik untuk bisa sampai ke rumah tangga mereka atau ke kebun mereka, biar mereka dapat bertani dengan baik. Yang kedua, ada beberapa desa yang memiliki sumber air yang sangat lebih, tapi akses jalan ke mereka sangat parah, sehingga untuk memasarkan hasil dari usaha tani mereka itu harganya sangat rendah. Dalam UGD yang kami lakukan, kami menemukan bahwa dalam pengelolaan lahan, masyarakat masih menggunakan sistem yang dilakukan secara turun-temurun, seperti pada pembukaan lahan, masyarakat menggunakan sistem tebas bakar, sehingga berpengaruh pada hasil panen. Jadi perlu dilakukannya penyaluran secara merata yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga lain. Sekda TTS Seperius Edison Sipa saat menyampaikan sambutan Bupati dalam kegiatan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada Ikraf Indonesia, khususnya Koordinator Ikraf NTT, yang memberi perhatian bagi kemajuan pelayanan pembangunan di wilayah kabupaten setempat. Sipa berharap kemitraan pemerintah dan NGO terus berkelanjutan melalui berbagai program kegiatan bagi kepentingan pelayanan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten setempat. Hadirin yang saya hormati, saya percaya bahwa waktu pertemuan yang sangat ini tidak akan secara langsung sekaligus menemukan alternatif penyelesaiannya. Akan tetapi saya optimis bahwa pertemuan ini adalah momen tepat bagi kita untuk bersama-sama berpikir dan berkontribusi bagi masa depan Timur Tengah Selatan yang lebih baik. Dan saya juga berharap hasil kegiatan hari ini menjadi momentum berkelanjutan dari kegiatan yang dilakukan oleh NGO TLSM Ikraf ke depan. Pantauan KLTV News, beragam kegiatan dilaksanakan pada momen eksibisi IPML, diantaranya pameran pangan lokal, galeri foto IPML, talk show, dan sejumlah kegiatan lainnya. Polcelere KLTV News mewartakan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya bersama tim redaksi, pamit undur diri dan sampai jumpa.